Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Kali ini kita akan kembali pada kajian pokok kita tentang rasionalitas Qurani dengan tema landasan filosofis Quran. Berdasarkan tema-tema lalu, rangkaian sejarah dan pelaku rangkaian sejarah telah meninggalkan berbagai dokumen, keyakinan, dan akidah yang beragam, baik dalam bentuk buku, teks, institusi, adat istiadat, maupun dalam bentuk subjektif, berupa pemahaman, pola pikir, konsep keyakinan, dan sebagainya. Data dan dokumen ini semakin menumpuk dengan bantuan teknologi informasi komunikasi, akibat kompleksitas budaya sebagaimana pernah kita bahas pada tema 111 yang lalu. Bagaimana rasionalitas Qurani menyikapi hal ini, Pak Iswan? Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lama kita tidak berbincang Pak Jul ya. Cuaca kurang enak mungkin. Jadi memang apa yang Pak Jul katakan tadi itu ya memang benar, sebenarnya kan dari dulu hal-hal itu sebenarnya udah menumpuk, tersebar seperti yang kita ketahui, berbagai aliran, berbagai pemahaman-pemahaman. Namun semakin intens saat ini ya sejak berbagai alat perkembangan teknologi ini yang semakin membuat apa yang tadi kita ya katakan dokumen-dokumen tadi dalam berbagai bentuk tadi itu numpuk, akhirnya numpuk di mana ya sekarang ya sering kita katakan sehari-hari di Mbak Google gitu. Nah, kalau ada apa-apa ya tanya aja Mbak Google. Jadi akhirnya semua menumpuk di situ. Semua bisa mengakses siapa saja. Nah, ini tersebar sampai dari mulai daripada yang membicarakan ini komunitas-komunitas elit sampai pada masyarakat awam. Nah, inilah yang sekarang banyak yang kita terima, misalnya di dalam kita berkomunikasi dengan berbagai aplikasi itu ya dalam bentuk kalau istilahnya itu dalam bentuk kita sebagai pemulung intelektual. Artinya pemulung intelektual ini ya barang yang tersebar tadi kita ambil saja. Kita ambil, kita kumpulkan, kita bagi-bagikan. Nah, tanpa memilih lagi kita salurkan kepada siapa saja gitu, tanpa kita kita teliti, kita berikan narasi atau verifikasi apakah benar atau tidak gitu. Nah, di sini akibatnya terjadi berbagai argumen, kalau kita lihat berbagai argumen terhadap tanda kutip tadi, terhadap hasil-hasil pulungan tadi, Nah, sehingga tidak ada bentuk-bentuk akhir yang dituju. Artinya kalau istilah kita sekarang tuh mutar aja begitu. Nah, itu yang pertama, dokumen-dokumen yang terkumpul itu. Tapi sebenarnya yang lebih masalah besar yang lebih kita hadapi saat ini itu sebenarnya apakah semua dokumen-dokumen ini bersifat kontinuitas, artinya saling bersambung dalam arti dapat memberikan penjelasan-penjelasan yang rasional. Bagaimana hubungan dokumen-dokumen itu, artinya hubungan masa lalu maupun pada saat ini, atau bagaimana kita memahami masa depan dari dokumen-dokumen yang terkumpul itu. Nah, dokumen-dokumen inilah yang kita kenal sekarang sebagai buku-buku masing-masing aliran, ajaran-ajaran, teks-teks yang ditinggalkan dan berbagai macam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah dokumen yang berserakan ini dapat
disusun dalam satu bentuk dalam satu bentuk pola tunggal. Artinya dalam satu bentuk pola tunggal sebagaimana dimaksud di dalam konsep tauhid. Nah, bukankah tauhid ini kan kita memandang seluruhnya dalam satu kesatuan, dalam satu kesatuan yang utuh, yang saling berkaitan. Nah, ini dapat kita sambung enggak nih, nyambung enggak nih? Aliran ini kita kumpulkan, bisa enggak dia membentuk satu pola? Nah, kalau tidak bisa membentuk satu pola tunggal, nah ini kan jadi masalah. Artinya banyak hal-hal, banyak pemikiran-pemikiran yang sebenarnya sama satu sama lain sebenarnya ini saling bertolak belakang, tidak nyambung gitu. Nah, ini jadi permasalahan bagi kita yang ingin mengetahui bagaimana mencari kebenaran-kebenaran atau istilahnya dari barang-barang yang berserakan ini, gimana nih cara kita milih nih, yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Kita jadi tidak tahu lagi karena semua berbicara yang ini benar gitu. Nah, ini yang kita hadapi saat ini itu. Siapa yang bertanggung jawab untuk menjelaskan hal ini dan mencari langkah-langkah menyikapinya? Ya, kalau itu kan ya semua termasuk kita lah gitu. Tapi terutama yang harusnya lebih menjelaskan ini kan harusnya para ulama dan para intelektual Islam menjelaskan bagaimana kita seharusnya kita mengumpulkannya, bagaimana seharusnya kita memilah dan memilih mana yang memiliki relevansi satu sama lain, sehingga bisa membentuk satu yang tadi saya katakan suatu rangkaian yang utuh itu. Nah, suatu yang rangkaian utuh dalam satu kesatuan satu kesatuan masa lalu, masa kini dan masa depan. Kan kita pernah dulu membahas bahwa satu kebenaran itu dia dapat menjelaskan keterhubungan antara masa lalu, masa kini dan masa depan. Nah, harusnya kita siapa saja ya, terutama tadi yang saya katakan ya para ulama dan intelektual. Tapi justru para ulama dan intelektual sekarang ini tidak pernah memikirkan hal itu, tidak pernah duduk bersama untuk membicarakan relevansi atau ketersambungan antara masa lalu, masa kini dan masa depan itu. Syarat mutlak apa yang harus diperlukan agar satu kesatuan total masa lalu, masa kini dan masa depan ini terbentuk? Apakah sudah ada cara metode ini sepakati dan dapat digunakan bersama secara bersama-sama sebagai landasan filosofis, pijakan teknis dan tindakan praktis? Nah, kalau itu sih alhamdulillah. Aslinya alhamdulillah sampai sekarang seluruh penulis itu mengatakan bukan penulis artinya bukan penulis lokal bagi kita Indonesia aja gitu ya. Seluruh penulis secara internasional yang menyatakan memang belum ada gitu, memang belum ada metode bagaimana memilih dan menetapkan yang benar yang bagaimana ini untuk memverifikasi ini gitu. Nah, sebenarnya syarat mutlak awal itu untuk mencari hal-hal seperti ini kan dari awal sering kita sudah bicarakan gitu. Kita sudah bicarakan bahwa untuk menetapkan ini kan kita sebenarnya harus punya alat ukur bersama gitu. Alat ukur bersama sehingga dokumen-dokumen yang akan kita tanda kutip yang akan kita timbang ini dapat kita pilih mana yang relevan, mana yang tidak gitu. Nah, alat ukur ini yang kita belum kita miliki, kita tetapkan bersama gitu. Pada beberapa tema lalu dikatakan Al-Barakah Center memiliki gagasan dasar yang disebut rasionalitas Qurani yang dapat dijadikan alat verifikasi kebenaran secara bersama. Bagaimana bentuk atau syarat-syarat untuk menentukan kebenaran? Kalau itu sebenarnya gagasan ini kan sudah kita sampaikan juga pada awal tema yang lalu bagaimana kita menetapkan verifikasi satu kebenaran. Itu pernah kita bahas di tema 1. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu
istilah-istilah di dalam apa yang kita maksud dengan benar. Selama ini kan kita selalu ngomong benar ini kan dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Indonesia. Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab yang namanya benar itu kan ada dua statement, dua istilah. Pertama itu digunakan istilah al-haq, yang kedua digunakan istilah as-sahih. Nah, al-haq ini kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Nah, inilah kebenaran-kebenaran al-haq, realitas yang sebenarnya. Sedangkan as-sahih itu adalah kebenaran-kebenaran dari pemikiran manusia. Jadi kita dengan metode tertentu, dengan metode-metode tertentu itu kita mencari sesuatu yang kita pilih, yang kita pilah, sehingga dengan metode itu kita katakan, nah inilah benar menurut metode saya gitu. Nah, ini dikenal dengan sahih. Makanya kita mengenal Sahih Bukhari. Nah, itu kan berarti benar menurut Bukhari. Sahih Muslim benar menurut Muslim gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ada dua kebenaran ini. Kebenaran yang ada di dalam pemikiran manusia, atau yang ada di dalam pemikiran manusia artinya yang kita pikirkan, dan kebenaran yang di luar pemikiran. Jadi yang di luar pemikiran ini maksudnya kebenaran ini dia memang sudah ada. Dia sudah kebenarannya tersedia. Tak perlu kita pikirkan lagi. Misalnya matahari tiap hari terbit jam 7. Itu enggak kita pikirkan dia tetap jalan. Malam dan siang itu berganti terus. Mau kita tidur enggak kita pikirkan dia jalan gitu. Nah, beda dengan kebenaran-kebenaran yang didapat melalui pemikiran manusia. Nah, ini dipikirkan itu. Nah, kebenaran yang di luar pemikiran ini namanya hak, sedangkan dari pemikiran manusia namanya as-sahih gitu. Jadi artinya hak pasti benar, sahih karena manusia yang mikir belum tentu benar, bisa juga salah gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami gitu. Jika sumbernya berasal dari pemikiran manusia, tentu bisa salah, bisa benar. Contohnya hadis. Hadis ini kan hasil kodifikasi pemikiran manusia. Ada yang kita katakan sahih dan ada yang tidak. Ada pihak mengatakan palsu dan ada pihak yang mengatakan benar. Berdasarkan pemikiran ini tentu hadis tidak bisa kita jadikan pegangan utama. Karena hasil kodifikasi hadis juga merupakan hasil pemikiran manusia yang tentu memerlukan verifikasi. Bagaimana pandangan nasionalitas Qurani? Nah, kalau itu kan sudah jelas. Tadi kan kita katakan bahwa tidak ada cara lain untuk menyatakan sesuatu yang benar, termasuk hasil-hasil pemikiran manusia tadi. Kita harus lihat kebenaran yang dalam arti hak, bukan dalam arti sahih gitu. Karena hak itu kebenaran di luar pemikiran manusia. Terus yang as-sahih adalah pemikiran manusia. Nah, karena tadi Pak Jul menanyakan tadi bagaimana dengan hadis. Nah, tadi kan udah dikatakan hadis ini kan hasil pemikiran manusia. Nah, jadi hadis ini juga dia harus diverifikasi, termasuk pemikiran-pemikiran manusia lainnya gitu. Nah, oleh sebab itu kan sekarang kita tahu ada yang hadis lemah katanya, ada hadis sahih, ada hadis palsu. Nah, artinya setiap pemikiran manusia, nah ini pasti pasti bisa salah bisa benar. Oleh sebab itu kita kembali lagi tadi memerlukan alat-alat verifikasi. Apa saja bentuk atau entitas yang termasuk di luar pemikiran manusia, Pak Iswan? Kalau begitu itu kalau kebenaran yang di luar pemikiran manusia tadi kan kita sebut al-haq gitu kan, al-haq. Nah, jadi al-haq inilah yang harusnya kita jadikan sumber primer gitu. Jadi apapun seluruhnya, interpretasi apapun di dalam pikiran kita ini harus kita cek. Ibarat timbangan lah, kita punya barang, semua barang ini harus kita timbang nih, berapa sebenarnya ini dengan alat yang kita tentukan gitu. Nah,
ini yang harus ini yang harus kita lakukan gitu. Nah, hasil al-haq inilah yang harus kita jadikan sumber primer. Artinya sumber primer, setiap apapun yang pemikiran kita, tindakan dan penilaian kita itu harusnya pertama harus kita kembalikan dulu kepada sumber primer sebagai sumber awal, supaya ini bisa kita pilih-pilih nih mana yang berada pada berdasarkan sumber primer, mana yang tidak gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau begitu, apa saja yang dapat kita golongkan sebagai al-haq? Nah, kalau gitu kan tinggal lihat saja Al-Qur'an, kan gampang gitu. Nah, artinya ya, kita tinggal lihat Al-Qur'an yang sering kita katakan benar itu. Nah, apa-apa saja yang tergolong dengan sebagai al-haq. Ini juga sudah kita jelaskan secara panjang lebar bahwa yang namanya al-haq itu Allah itu sendiri, itu disebut al-haq. Al-Quran juga, nah Allah sebut juga itu dengan al-haq. Nah, alam semesta juga ini penciptaannya, Allah katakan ini dia tidak menciptakan dengan batil, artinya dia alam ini diciptakan juga dengan al-haq gitu. Nah, jadi tidak ada kebenaran kalau kita lihat, kalau kita gunakan kata al-haq tadi, tidak ada kebenaran baik pada masa lalu maupun pada masa kini maupun pada masa depan yang tidak masuk dalam kerangka wahyu. Ya, tadi yang kita sebutkan tadi kan yang namanya al-haq ini kan Allah, Al-Qur'an, alam semesta gitu. Nah, ini semuanya dalam konteks wahyu, dalam konteks informasi yang diberikan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sendiri gitu, yang diberikan oleh Allah gitu. Nah, artinya sebenarnya seluruh pemikiran kita, baik kita berbicara tentang masa lalu, masa kini dan masa depan, itu tidak ada sebenarnya ilmu pengetahuan apapun itu tidak ada yang berada di luar kerangka wahyu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan hari ini, ilmu pemikiran, ilmu budaya, pengetahuan, sains dan teknologi segala macam itu sebenarnya penegasan kita, sebenarnya hanya penegasan kita untuk lebih untuk lebih memahami bagaimana kualitas dan makna wahyu itu. Nah, ini sebenarnya yang kita lakukan, sehingga dengan penegasan wahyu itu kita dapat kita gunakan dalam memaknai dan dapat kita kita manfaatkan dalam hidup dan kehidupan ini untuk perkembangan peradaban ini. Kalau begitu, bagaimana cara kita melakukan verifikasi agar secara filosofis tidak keluar dari kerangka wahyu? Nah, kalau itu juga sebenarnya udah kita jelaskan gitu. Artinya kita sudah bisa menetapkan landasan filosofis yang sederhana dulu awalnya itu. Ya. Yang pertama tentu karena dia tidak ada di luar kerangka, berarti setiap pemikiran, setiap tindakan, setiap penilaian, setiap statement, setiap apapun lah yang kita katakan satu asumsi ataupun perkiraan segala macam, harusnya itu pertama sebenarnya harus kita pikiran kita tujukan dulu pada Al-Quran. Ada enggak ayat-ayat Al-Quran yang mendukung awal pernyataan itu gitu. Nah, sebab Allah katakan itu kalau kita lihat di dalam surah Al-Hajj ayat 54, Allah katakan waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan itu sebenarnya tahu bahwa Al-Quran itu al-haq. Nah, jadi Al-Quran inilah yang hak min rabbika, dari Tuhannya gitu. Nah, fayu'minu bihi, kemudian orang yang punya ilmu tadi beriman. Nah, beriman percaya kepada Al-Quran itu patuh bitalahu qulubuhum. Seluruh pemikiran, seluruh otaknya, seluruh seluruh intelektualnya tunduk kepada Al-Quran. Nah, inilah alasan pertama kita menyatakan bahwa
setiap statement, setiap pemikiran, tindakan, statement apapun, mana ayatnya. Berarti kalau tidak ada ayatnya, nah berarti ini pemikiran dari pemikiran manusia bebas gitu. Nah kita tidak ada masalah, nanti tinggal kita cek gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran ini kan merupakan satu kesatuan. Artinya seluruh ayat-ayat di dalamnya. Nah, seluruh ayat-ayat di dalamnya itu tidak ada yang terlepas atau saling bertentangan gitu. Semuanya dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, kalau dia merupakan satu kesatuan yang utuh, berarti statement-statement kita menggunakan ayat yang pertama tadi, kita harus melihat juga. Jangan sampai dia bertentangan dengan ayat yang lain gitu. Nah, sebab ayat ini tidak ada, dia satu kesatuan ini. Misalnya Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa? Kenapa kamu tidak pikirkan? Kenapa kamu tidak kamu tidak renungkan Al-Qur'an itu? Walau kana min indi ghairillah, kalau saja Al-Qur'an itu bukan dari Allah, Allah katakan lawajadu fihi, akan dapat perbedaan ikhtilaf kasiran, kamu akan menemukan banyak perbedaan-bedaan, pertentangan yang banyak di dalamnya. Artinya antar ayat tidak ada pertentangan. Nah ini harus juga kita menggunakan ayat, tidak boleh dia bertentangan dengan ayat lain. Misalnya kita katakan, wah semua gerak ini Allah lah yang menggerakkan. Nah ini kan kalau kita lihat dengan ayat-ayat lain kan banyak juga. Kalau sesuatu yang bergerak itu ya karena kamu yang menggerakkannya, kata Allah. Misalnya musibah, ada ayat yang mengatakan tiada musibah itu melainkan ya sudah ditetapkan Allah sebelumnya. Tapi ayat lain mengatakan semua musibah itu datangnya akibat perbuatan ulah manusia gitu. Nah bagaimana menjelaskan ini gitu, dihubungkan dengan hal-hal yang lain. Biar tidak satu megang ayat ini ngotot, satu pegang ayat ini ngotot, akhirnya kelahi gitu. Nah ini berarti harus ada dalam satu kesatuan. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, pemikiran tindakan-tindakan ini harus sesuai dengan hukum-hukum objektif alam semesta. Tadi kan alam semesta ini kan termasuk al-haq juga. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adkhalan. Itu Allah katakan alam semesta ini kalimat-kalimatnya sudah selesai, bentuk hukum-hukumnya. Nah ini juga harus tidak boleh bertentangan. Tidak bisa kita menyatakan memaknai suatu ayat, tapi yang kita maknai justru bertentangan dengan apa? Dengan informasi alam semesta. Nah kita ngotot bahwa misalnya misalnya api itu pasti panas, belum tentu panas gitu, bisa juga api dingin gitu. Buktinya apa? Nabi Ibrahim masuk tidak terbakar, berarti api dingin. Nah ini bukan suatu pernyataan yang memberikan narasi yang jelas gitu. Itu karena apa? Karena pada kenyataannya kan api memang panas gitu. Nah ini yang harus kita kita hubungkan, jangan kita lupakan. Kalau kita lupakan ini, nah ini akan terjadi lagi kekacauan gitu. Nah alam semesta ini juga tadi itu diinformasikan juga Allah di dalam surah surah As-Sad ayat 27. Situ Allah katakan wa ma khalaqnas samawati wal ardh wa ma baihuna batilan. Jadi tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini secara secara batilan, secara batil. Artinya secara batil diterjemahkan secara sia-sia. Batil itu lawannya dimanapun kita tanya, batil lawannya al-haq gitu. Nah itu artinya Allah menciptakan ini hak, dia tidak dengan batil. Oleh sebab itu harus tidak bertentangan dengan ayat-ayat daripada Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, pemikiran, tindakan dan penilaian kita ini harus, karena dia dalam satu kesatuan, dia juga harus tunduk pada alam semesta.
sedangkan alam semesta ini alam yang tunduk pada hukum-hukum logis dan rasional, dan dia tidak juga tak boleh bertentangan dengan ayat-ayat lain. Nah, berarti yang keempat yang harus kita pegang bahwa pemikiran, tindakan dan penilaian kita, statement yang kita lakukan, keyakinan-keyakinan yang harus kita bangun itu harus bersifat komprehensif. Artinya keseluruhan, jangan ambil satu saja, yang lain tidak diambil, satu dibuang gitu. Nah, yang kedua, dia harus koheren. Koheren ini artinya dia tidak boleh bertentangan, dia harus mengandaikan satu dengan hal lainnya, tidak boleh diabaikan gitu. Nah, yang ketiga, dia harus rasional, yang keempat dia harus logis. Nah, 4 hal ini harus dipenuhi. Agar apa? Agar setiap apa yang kita ingin kita cari kebenaran itu kita tepat sasaran gitu. Nah, yang kelima, segala sesuatu ini kan pasti berubah. Allah katakan di Al-Qasas ayat berapa itu? Ayat 88 apa ayat 8-nya? Di Al-Qasas itu Allah menyatakan bahwa kullu syai'in halik, bahwa segala sesuatu itu dia pasti berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Nah, jadi yang terakhir, yang kelima ini, bahwa pencarian kita terhadap al-haq atau penegasan kualitas makna yang seperti tadi saya katakan, kita kan hanya sekedar mencari penegasan dan kualitas daripada makna wahyu itu kan. Nah, ini harusnya dia tidak boleh berhenti. Dia harus berlangsung terus-menerus. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di sekitar kita semuanya berubah gitu. Nah, artinya ini harus kita cari terus maknanya sampai pada sampai berakhirnya alam ini baru selesai gitu. Atau kalau dengan hidup kita ya berakhir hidup ini barulah kita selesai mencari makna bagaimana kita, Allah dan alam semesta dan hubungannya ini. Nah, ini suatu pekerjaan yang tiada henti. Nah, inilah 5 landasan yang harus kita jadikan landasan filosofis. Pertama, kalau kita pengen menyatakan bahwa apa yang kita katakan atau kita pengen mengecek apakah dokumen-dokumen yang tersebar sekarang banyak ini benar atau salah, kita cek dulu ini pernyataan ini ada enggak ayatnya, bertentangan dengan ayat lain, sesuai enggak dengan hukum-hukum sebab akibat. Nah, inilah 5 landasan yang dapat kita gunakan untuk memverifikasi apa yang kita pikirkan, yang kita tindak, yang kita lakukan ini adalah benar, atau untuk memverifikasi hal-hal yang sudah ada selama ini yang kita terima masing-masing ini. Nah, gunakanlah 5 hal ini gitu. Apakah 5 landasan ini sudah bersifat final? Oh, maksudnya inilah yang paling ya tidak gitu. Nah, artinya 5 ini selama tidak ada kebenaran lain di luar pemikiran manusia yang kita temukan. Nah, ya hanya 5 ini gitu. Tapi kalau ada rekan-rekan, ada para ustadz, para ulama yang menemukan di luar daripada 5 kebenaran ini secara umum, nah ini bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan, oh berarti ada 6 nih. Yang jelas yang 5 ini tidak bisa kita hilangkan. Karena yang 5 ini adalah syarat-syarat mutlak. Nah, jadi bagi setiap muslim, bagi setiap orang yang mencari ilmu kebenaran sains untuk baik pun mengembangkan ilmu pengetahuan, ini tidak boleh dihilangkan gitu. Nah, kecuali yang 5 ini kita sangkal, oh enggak benar itu, yang 5-5-nya itu enggak benar, kita ngomong tak perlu pakai ayat. Ayat pun enggak masalah, pertentangan sana sini pun boleh. Nah, itu saya tidak tahu itu. Tapi selama 5 ini tidak pernah disangkal, nah 5 hal inilah yang dapat kita jadikan ruang rujuk. Kalau 5 hal ini disetujui bersama,
Inilah yang kita jadikan ruang rujuk bersama. Jadi setiap pemikiran masing-masing diri kita, nah kita cek dulu apakah masuk di dalam kerangka landasan filosofis awal yang 5 ini. Nah, di luar dari kerangka ini berarti itu hanya suatu pendapat bebas. Karena pendapat bebas ini bisa juga menghasilkan persangkaan, bisa ilusi, bisa mengalami pelencengan-pelencengan. Tapi pendapat bebas juga, jika pendapat bebas itu benar, itu bisa dianggap dia sebagai suatu kebenaran, tapi bukan kebenaran al-haq, tapi dia sebagai yang kita bahas kemarin, sebagai millah, kebenaran hasil daripada pemikiran manusia, tapi dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar wahyu, prinsip-prinsip dasar Al-Quran. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam memahami landasan filosofis Qurani ini yang untuk kita jadikan alat verifikasi kebenaran. Terima kasih Pak Iswan. Sebelum kita akhiri, beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari kajian kita kali ini. Pertama, segala pemikiran, tindakan, dan penilaian, baik yang berasal dari tradisi intelektual masa lalu maupun yang kita lakukan masa kini, harus dilakukan verifikasi untuk membuktikan bahwa semua itu adalah benar menurut kerangka Qurani. 2. Verifikasi ini dilakukan dengan melakukan validasi sebagai berikut. Setiap pemikiran, tindakan, dan penilaian awal harus berdasarkan landasan ayat. Landasan ayat yang digunakan maknanya tidak boleh bertentangan dengan ayat yang lain. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum wujud objektif yang berlaku, harus bersifat komprehensif, koheren, rasional, dan logis. Pencarian atau penegasan kualitas makna wahyu harus berlangsung tiada henti sejalan dengan perubahan segala sesuatu. Kelima, landasan filosofis ini tidak bersifat final. Dalam arti jika ada kebenaran di luar pemikiran manusia selain yang 5 hal ini, maka ia dapat ditambahkan. Misalnya hadis yang sudah divalidasi, tapi tidak boleh mengurangi 5 landasan filosofis dari 5 kerangka dasar ini. Pemikiran, tindakan, dan penilaian di luar kerangka dasar filosofis Qurani ini hanyalah sebuah pendapat bebas yang tidak mengikat secara umum. Demikian kajian kita kali ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.